rangkaian listrik DC itu bilangannya cuman bilangan real ya. Jadi kalau menuliskan tegangan misalnya 5 volt, 2 volt, 3 volt, nah seperti itu. Nah, kalau rangkaian listrik AC karena bolak-balik ya, itu ada pergeseran fasanya istilahnya itu. Ntar saya gedein. Oke, terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Oke, oke. Sip. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau rangkaian listrik DC itu bilangannya real semua gitu. 5 volt, 3 volt, 1,5 volt. Nah, seperti itu. Kalau rangkaian listrik AC ini bilangan kompleks ya. Jadi angkanya itu ada bilangan real sama bilangan imajinernya ya. A katakanlah plus JB gitu ya. Atau bisa dituliskan seperti ini, A plus BI. Nah, itu bilangan imajiner. Jadi boleh dituliskan seperti ini, boleh juga dituliskan seperti ini. Nah, tapi harus konsisten nanti penulisannya. Nah, contoh 220 volt sudut. Ini bentuk rektangularnya ya. Kalau yang ini bentuk rektangular, kalau yang ini bentuk polarnya. Kalau bentuk polarnya itu berarti kan R sudut theta gitu ya. 50 derajat. Nah, seperti itu. Jadi operasinya itu harus dipisah itu antara bilangan real dan bilangan imajinernya ya. Nggak bisa dijadikan satu. Seperti itu. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu menggunakan rektangular ya. Penjumlahan pengurangan itu menggunakan rektangular. Kalau perkalian dan pembagian operasinya itu menggunakan bentuk polar seperti ini. Nah, di mata kuliah apa itu ya yang isinya tentang bilangan kompleks itu akan dipelajari seperti ini ya. Tapi khusus di mata kuliah rangkaian listrik itu tidak akan dipelajari ini yang rangkaian listrik AC. Jadi full DC ya, bilangan real semua. Nah, apa aja yang dibahas di mata kuliah rangkaian listrik? Ya, kurang lebih seperti ini ya, ada 16 pertemuan kan. Tidak ada UTS, tidak ada UAS ya. Nah, mulai perkuliahan teori itu minggu depan ya. Ini bahasan tentang rangkaian listrik, kemudian pertemuan berikutnya rangkaian jembatan Wheatstone dan star delta resistor, kemudian analisis mesh. Nah, pertemuan 2 sampai 3 ini sudah dipelajari waktu di SMA dulu ya. Di mata pelajaran fisika kalau nggak salah ini itu. Nah, jadi tinggal mengulas saja ya. Gitu. Nah, terus dasar-dasar op-amp, kemudian op-amp sebagai penguat ya, konfigurasi dasar op-amp, PCB, rectifier, rangkaian Thevenin, dan analisis superposisi. Minggu ke-11 sampai ke-16 nanti akan ada tugas kelompok ya. Jadi nanti setelah ini kalian bentuk kelompoknya. Nah, kalau kemarin kan dosennya yang menyampaikan ya, semua materi dosen yang menyampaikan. Kalau semester ini di mata kuliah rangkaian listrik ini kalian yang menyampaikan ya. Jadi nanti dibagi 9 topik. Ini kan kelasnya saya jadikan satu ya. Total itu ada 66. Nah, 66 mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini. Bagi menjadi 9. Seperti itu. Masing-masing kelompok membahas satu topik. Nah, jadi presentasi kelompok ya. Masing-masing topik ini. Waktu presentasinya 45 menit kali 2. Normalnya seperti itu. Tapi kalau bisa lebih cepat juga nggak masalah. Gitu. Nah, terus presentasi itu sifatnya menginformasikan ya. Jadi jangan kaku, banyak teksnya gitu. Jadi anggap aja kelompok yang lain yang di luar kelompok Anda itu nggak mengerti topiknya gitu. Ya anggap aja nggak ngerti, jadi kalian harus benar-benar menyampaikan apa yang kalian ketahui gitu. Dengan tujuan audiensnya paham, seperti itu ya. Ya kayak ngajar gitulah intinya.
Nah, terus ketika satu kelompok presentasi, kelompok yang lain ngapain? Nah, kelompok yang lain tugasnya nanti mendengarkan, dan masing-masing kelompok itu minimal satu mahasiswa ya perwakilan bertanya gitu. Jadi total satu kelompok nanti yang bertanya itu ada 8 ya, ada 8 mahasiswa yang mewakili masing-masing kelompok. Gitu. Nanti pertanyaan dari saya ada 5 gitu kan. Jadi ada 13 pertanyaan nanti. Gitu ya. Sanggup kan ya? Halo? Lupa. Iya, Pak. Oke. Ini implementasi MBKM ya. Jadi metodenya sebisa mungkin itu student center gitu, bukan teacher center ya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya berikan kerangka ya apa aja yang perlu disampaikan per kelompok. Nanti silakan kalian kembangkan sendiri gitu. Kalian paham ini, oh ya sudah berarti ini yang saya sampaikan gitu ya. Maksudnya tidak terpaku pada poin-poin yang saya sampaikan ini. Ya, jadi kelompok 1 nanti kalian bahas tentang hukum Kirchhoff 1 ya, Kirchhoff Current Law, berikan contoh soal dan penyelesaian seperti apa. Terus hukum Kirchhoff 2 ya, berikan contoh soal, penyelesaian, terus bagaimana tegangan dan arus pada rangkaian seri paralel ya. Ini seri paralel resistor ya. Berikan contoh dan penyelesaiannya. Nah, ini sepertinya semester kemarin ya, kalian sudah memahami ini ya, di UAS kalau nggak salah itu, di praktik yang kedua, praktik yang keempat ya. Pokoknya yang terakhir lah, waktu itu kan belum sempat presentasi ya. Nah, bisa kalian jelaskan untuk kelompok 1. Terus tentang rangkaian pembagi tegangan, pembagi arus ya ini, sorry. Pembagi arus, terus aplikasinya apa, aplikasi rangkaian seri dan paralel pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa kembangkan lain-lain ya, selain yang saya tuliskan di sini. Nah, aplikasi. Terus untuk kelompok 2, bahasanya tentang rangkaian jembatan Wheatstone ya, fungsi dan aplikasinya. Berikan contoh soal, cara penyelesaian, bukti dengan simulasi. Nah, simulasi boleh menggunakan software apapun ya, baik offline maupun online. Nah, silakan dipilih salah satu. Terus star delta resistor. Nah, berikan contoh soal penyelesaian simulasi. Untuk kelompok 3 tentang rangkaian mesh ya, analisisnya DC. Jadi jangan gunakan analisis AC gitu. Kalian kan bisa nyari di internet ya, contoh soalnya, tapi jangan langsung dimasukkan dalam PowerPoint, dipelajari dulu gitu. Nah, terus berikan contoh soal dan penyelesaian dengan cara substitusi ya, dan dengan cara matriks Cramer. Nah, ini bisa kalian pelajari nanti. Bagaimana cara membuat persamaan dalam suatu rangkaian mesh ya. Terus penyelesaian secara substitusi dan matriks Cramer itu seperti apa. Nah, ini bisa kalian pelajari ya untuk yang kelompok 3. Terus untuk kelompok 4, ini kaitannya dengan op-amp ya. Jadi ini kalian jelaskan nanti op-amp itu apa ya, fungsi, karakteristik, wujud fisiknya, dan bagian-bagiannya. Nah, khusus untuk wujud fisik nanti ini ada 3 jenis op-amp ya. Jadi single op-amp, dual op-amp, quad op-amp. Nah, nanti kalian berikan foto wujud fisiknya ya dalam PowerPoint Anda. Nah, setelah dasar-dasar op-amp nanti bahasan selanjutnya itu rangkaian komparator ya. Komparator itu apa? Terus berikan simulasinya gitu. Maksudnya contoh soal ya, contoh soal rangkaian komparator, buktikan dengan simulasi. Untuk kelompok 5 nih kaitannya tentang penguat ya. Penguat itu ada 2, non-inverting dan inverting. Gitu. Terus kemudian
rangkaian buffer. Ya, begitu seterusnya. Ini bisa kalian baca di sini ya. Ini kelompok 6, kelompok 8 sampai kelompok 9. Ya, seperti itu. Nah, khusus untuk kelompok 8 ini referensinya ada di buku ya. Ada di buku LDAS yang warnanya biru sama kuning itu. Nah, ini bisa kalian baca ya. Untuk disampaikan ke kelompok lain. Ya, begitu juga dengan komparator ya. Di bab 4 kalau nggak salah itu. Atau bab 3 ya, saya lupa. Itu ada penjelasan tentang rangkaian komparator dan rangkaian dioda ya. Oke, seperti itu. Terus ini literatur perkuliahannya ya. Buku yang kemarin kalian pakai itu yang buku LDAS masih dipakai di semester ini. Kalau misalnya ingin referensi tambahan, nah kalian bisa baca 3 buku ini ya. Karya Boylestad, karya Tolle, sama Fisher Cripps. Ini judulnya. Untuk memperkaya literatur ya. Kalau misalnya dari internet, ya silakan. Tapi yang saya rekomendasikan tuh ini ya, situsnya. Ini penjelasannya lengkap sekali. Oke itu. Nah terus ini untuk tugas kelompok ya. Di minggu 11 sampai ke 16. Kan nanti tugas kelompok dengan pendekatan simulasi. Nah masing-masing kelompok itu simulatornya berbeda ya. Nanti silakan kalian undi aja nih. Ya, kalian bagi-bagi sendirilah. Ya, kelompok 1 ini dapatnya ICEDA gitu misalnya. Kelompok 2 dapatnya Circuit Lab. Gitu lah. Terus setelah itu serahkan ke saya ya. Paling tidak minggu ini kelompoknya sudah terbentuk gitu. Oke itu. Terus untuk penilaian. Nah penilaian cukup 2 aja ya. Ini UTS. UTS-nya itu berupa presentasi masing-masing kelompok. Bobotnya 50%. UAS-nya laporan tugas kelompok ya. 50%. Totalnya 100% gitu. Yaudah ini hasilnya kan nanti tinggal dikonversikan ke tabel ini gitu ya. Seperti itu. Oke itu ya pertemuan pada hari ini. Jadi cukup pengantar aja. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya. Untuk tadi kan ada 9 kelompok. Ini karena ada 2 kelas, jadi totalnya 18 kelompok gitu dibikin 99 atau disatuin kelas A dan kelas B? Disatuin. Seperti angkatan sebelumnya itu disatuin. Jadi kelompoknya boleh campur. Kelas A dan kelas B boleh dimix. Baik Pak, terima kasih. Gitu. Nah untuk presentasi kelompok 1 ini siapnya kapan? Minggu depan atau minggu depannya lagi nih? Oh kelompoknya belum dibentuk ya. Ya kesepakatan bareng-bareng aja lah. Gimana menurut kalian? Mulai minggu depan atau minggu depannya lagi? Tapi yang jelas kelompok 1 ini bakal kaget ya. Baru begitu dibentuk langsung presentasi minggu depannya kan. Gimana? Kesepakatan Minggu bersama? depannya lagi aja Pak. Oh gitu. Ya wes berarti minggu depan kosong ya. Nah karena kosong saya kasih oleh-oleh setelah ini. Gitu. Oleh-oleh tugas ya. Tugas pengantar maksudnya. Enggak masuk penilaian sih. Dikerjakan silahkan, enggak dikerjakan juga enggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas minggu depan itu kita bahas. Gitu. Nah tugasnya seperti apa? Bentar di sini kayaknya ada di slide terakhir. Nah ini nih ini tugasnya. Boleh dikerjakan di kertas ya, setelah itu masukkan ke dalam PowerPoint. Minggu depan nanti saya tunjuk random ya mahasiswa yang mempresentasikan tugasnya. Ini sebenarnya mengulang aja ya di pelajaran fisika dulu kan nggak salah. Matematika ya ini ya. Tentang matriks, terus persamaan linier ya. Nah ini untuk menyiapkan materi ketiga sebenarnya untuk rangkaian mes itu.
Jadi gimana sih cara membuat persamaan? Nah, kalian harus paham dulu seperti ini ya. Oke, sudah ditulis? Sudah ya? Bisa Sudah, di Pak. screenshot sebenarnya. Oke, terus oh enggak, ini jawabannya ini. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Dari saya cukup, Pak. Oke. Bapak izin bertanya lagi. Ya, Untuk presentasi kelompoknya itu kan tadi ada yang menggunakan aplikasi. Itu kita gunain dulu di aplikasinya, kita screenshot taruh di PowerPoint atau kita langsung di percobaan di aplikasinya langsung, Pak? di percobaan langsung aja ya, supaya yang lain tahu prosesnya. Tapi rangkaiannya sudah siap gitu, biar nggak merangkai dari awal ya. Jadi sebelum mempresentasikan rangkaiannya itu sudah siap itu, maksudnya sudah dirangkai ya, tinggal di run aja gitu. Kalian terbiasa pakai simulator apa sejauh ini? Circuit Wizard, Pak. Circuit Oh, Wizard. selain itu, Proteus, Multisim? Kalau Sarah sama DCAC Lab paling. Oh gitu. Tinkercad, Pak. Tinkercad juga bisa. Itu yang online ya. Ya saran saya pakai yang ideal ya. Kalau Circuit Wizard itu ada simpangannya. Simpangannya agak besar ya. Jadi misalnya harusnya ideal itu 12 volt, tapi di situ tertulisnya 11, berapa volt gitu. Pakai Proteus atau Multisim aja. Atau DCAC Lab ya. Gitu. Ini hadir semua ya, Sarah? Sepertinya 4 orang lagi belum masuk, Bapak. Oh gitu. Ya udah, nanti yang 4 orang itu bisa disampaikan ke saya siapa aja. Setelah ini saya absen di spot. Nah, Baik, setelah Pak. itu kelas A dan kelas B seperti biasa nanti di-approve gitu ya. Oke itu. Ini saya mau nunjukin paper kakak tingkat kalian ya. Ini baru saja diterima di jurnal nasional nih. Tapi masih perlu revisi ya. Nanti itu kami mengevaluasi beberapa simulator ya. Tapi ini dari jenis offline gitu. Nah, ternyata memang hasilnya yang Circuit Wizard itu nilainya ada simpangannya gitu. Nah, yang paling ideal itu Multisim sama Proteus ya. Selain ideal, penggunaannya mudah gitu. Makanya itu saya rekomendasikan menggunakan 2 simulator itu. Nah, cuman ini belum terbit ya. Bulan ini insya Allah terbit. Jadi kalian belum bisa baca hasil penelitian ini apa namanya saat ini ya. Paling bulan depan baru bisa. Oke, jadi saya merekomendasikan itu intinya berdasarkan riset ya.
dengan perbandingan dari beberapa simulator yang ada. Nah, oke, kalau tidak ada saya akhiri aja ya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.